Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita akan membahas seri SPS kelima yang mengambil tema Kitab Rut. Pada bagian ke-9 ini, kita akan membahas tafsir Rut, pasal yang pertama ayat 1b. Rut pasal 1 atau pasal pertama ayat 1b berkata, "Lalu seseorang pergi keluar dari Betlehem, Yehuda, untuk tinggal di peladangan Moab sebagai orang asing. Dia dan istrinya dan 2 anaknya laki-laki." Lalu seseorang pergi keluar, kata wayehi yang kedua yang digunakan dalam kalimat ini memiliki maksud sebagai akibat dari suasana kritis yang digambarkan pada kalimat sebelumnya. Jadi, oleh karena suasana kelaparan tersebut, maka ada satu keluarga yang pergi meninggalkan negeri yang dilanda kelaparan itu. Lalu seseorang pergi keluar dari Betlehem, Yehuda, untuk tinggal di peladangan Moab sebagai orang asing. Dia dan istrinya dan 2 anaknya laki-laki. Di Palestina, bagian utara terdapat juga kota Betlehem, yaitu di daerah Zebulon. Sehingga penyebutan nama kota yang lengkap Betlehem Yehuda, yaitu kota Betlehem yang terletak di Yehuda. Ini untuk membedakan dengan kota Betlehem di utara. Pada pasal 4, kota ini dihubungkan dengan Daud. Betlehem di Yehuda dan Daud memiliki hubungan teologis yang sangat erat karena kota Betlehem di Yehuda ini merupakan kota kelahiran Daud dan disebut juga kota Daud. Dalam situasi ketika kitab ini ditulis, pengharapan mesianis ditujukan kepada kota yang terletak di Yehuda ini, di mana dipercayai bahwa dari kota inilah akan datang Mesias yang akan dijanjikan itu. Oleh karena itu, alasan mengapa nama kota ini disebut sebagai memiliki alasan mesianis daripada alasan geografis. Kata dia dan istrinya dan 2 anaknya laki-laki ini menunjukkan bahwa segenap keluarga dari orang ini atau seluruh anggota keluarganya, tentang nama-nama dari keluarga ini akan dijelaskan oleh penulis kitab ini pada kalimat sesudahnya. Keluarga ini pindah menjadi imigran ke kota Moab atau ke negeri Moab. Kata Ibrani yang dipakai adalah Beshede, Moab, yang biasanya diterjemahkan negeri Moab. Namun kata ini lebih memiliki makna ladang Moab. Jadi, istilah ladang di sini diparalelkan dengan ladang di Betlehem. Ladang di Betlehem sedang mengalami gagal panen, sehingga kelaparan melanda di negeri Yehuda. Sedangkan ladang di Moab justru sebaliknya, mengalami panen raya. Oleh karena itulah, keluarga ini pindah sebagai imigran ke Moab. Oleh karena itu, posisi Moab di sini tidak boleh ditafsirkan secara negatif. Di dalam hal ini, tidak terdapat lukisan hitam putih di dalam kitab ini.
Tidak ada anggapan bahwa Bethlehem adalah putih. Dan oleh karena keluarga ini meninggalkan Bethlehem, maka mereka meninggalkan Tuhan dan menuju kepada negeri hitam, negeri dosa. Pemikiran alegoris hitam putih ini tidak terdapat dalam kitab ini. Justru, penulis menempatkan posisi Moab pada posisi yang positif. Penulis menempatkan negeri ini pada posisi yang paralel dengan negeri Mesir pada masa Yakub dan Yusuf, yaitu pada posisi sebagai penyelamat bangsa yang terancam punah. Posisi Moab di sini menduduki posisi yang positif sebagai penyelamat dari dinasti Daud. Kalau tidak ada Moab, maka dinasti ini tidak akan pernah ada di bumi. Karena keluarga moyang dinasti ini punah di Bethlehem yang dilanda kelaparan. Justru oleh karena keberadaan Moab sebagai penyelamat, maka keluarga ini nantinya akan melahirkan dan menjadi moyang dinasti Daud. Mereka tinggal di Moab sebagai orang asing. Sekali lagi, hal ini merupakan paralelisasi dengan kehidupan keluarga Yakub dan Yusuf yang berada di Mesir sebagai orang asing dalam rangka menyelamatkan umat Tuhan, yang kalau masih berdiam di negerinya akan mengalami kepunahan. Kata orang asing di sini juga memiliki motif bahwa tinggal di negeri asing dalam tradisi orientalis kuno dan perjanjian lama kuno termasuk sebagai personae miserabilis, yaitu kelompok yang di bawah perlindungan seorang raja. Jika keluarga ini tinggal di negeri asing sebagai personae miserabilis, maka dipahami bahwa perlindungan dan penjaminannya adalah Tuhan yang disebut sebagai Sadai. Tuhan, Sang Sadai, adalah Tuhan yang melindungi kita di tengah-tengah pandemi. Amin. Soli Deo Gloria. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah